apabila terlapor memang terbukti menggunakan dana-dana dari nasabah diri ataupun membeli aset-aset pribadinya dia, maka pihak penyidik akan melakukan sore kawan-kawan korban daripada makai investasi bodong. Iya, jadi tadi sudah dilaksanakan pemanggilan saksi, yaitu dua orang, yaitu Pak Rudi sama dengan Bu Lena. Nah, sebentar, Leni ya, bukan Lena. Nah, sebentar saya akan menanyakan juga kepada Pak Rudi dan juga pengacara daripada Makai, yaitu Bapak Rustam, di bawah Bapak Sabar, Om Pusunggu, and partner. Saya akan menanyakan juga setelah pemanggilan saksi ini, kelanjutannya apa? Saya akan tanyakan sebentar ke pengacara dan juga apa-apa aja materinya yang ditanyakan waktu pemanggilan saksi tadi oleh Pak Rudi dan Bu Leni. Ya, jadi yuk kita tanya ke mereka aja. Kebetulan mereka sudah keluar dari kantor ruang sidik ya. Nah, kita akan tanyakan langsung aja ke mereka. Yuk kita tanyakan. Ya, selamat sore Pak Rudi. Sore Pak Alex. Ya, tadi kurang lebih berapa jam ya? 3 atau 4 jam di dalam ruangan untuk proses pemanggilan saksi. Ya, dari Mas Alex Channel ini mau menanyakan Pak Rudi. Apa-apa aja tadi yang ditanyakan Pak? Materi. Ya, tadi kurang lebih sekitar 4 jam ya, dari jam 1 dan mungkin selesai jam 4 lewat. Nah, tadi terkait dengan tindak lanjut atau aktivitas untuk pengurusan perkara dari Makai ini sendiri, bahwa dari tim penyidik tetap memproses dan menindaklanjutin ya. Jadi tadi saya ditanya Makai itu seperti apa dan bagaimana saya mengenal Makai, dan juga offering yaitu return of investment dari Makai itu penawarannya seperti apa, terus profitnya itu berapa per hari, bulanan berapa, terus juga di situ saya jelaskan juga mengenai paket. Nah, kenapa harus paket? Karena supaya mempermudah lah, tidak kebanyakan secara request atau secara penawaran. Jadi dibentuk paket dan return of investment-nya berdasarkan paket dan nilai transfernya juga berdasarkan paket dan kursnya segala macam, dan kita secara detailing juga kapan saya mengenal Makai dan kapan saya mulai mentransfer dan join di Makai, semuanya dijabarin secara detail, dan kami pun ditemanin oleh pengacara kami yaitu Pak Rustam, perwakilan Pak Sabar Upu dan partner. Nah, besar harapan tindakan-tindakan ini segera dapat terrealisasi dengan aktivitas pemanggilan dan segera bisa tertangkap dan ditindaklanjutin. Nah, untuk itu ya Pak Alex, yang seperti Pak Alex sempat gaungkan dan segala macam, kami di sini dari tim pengurus, kami bekerja karena kami sebagai korban. Nah, tujuan kami satu, teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, tujuan kami ini sebenarnya merangkul daerah-daerah yang notabene-nya belum mempunyai kendaraan, sehingga bareng-bareng lah kita join bersama. Tujuannya satu, untuk memperkuat kasus ini. Kalau belum punya kendaraan, bergabunglah dengan kendaraan kami. Nah, kita butuh perkuatan di kendaraan. Nah, tentunya support dari teman-teman, baik secara ya aktivitas secara surat-surat yang dikirimkan yang merupakan jadi atensi dan menjadikan kasus ini sebagai high profile case. Nah, tentunya selain itu kita juga perlu dana operasional, karena saya pribadi berkarya, Pak Alex dan kawan-kawan lainnya juga berkarya, dan kami punya kebutuhan dan kami pun korban. Jadi minta tolong, kami di sini akan bergerak dan butuh support ya, bensin dari kawan-kawan juga. Tujuannya, goalnya satu, kasus ini bisa cepat tertangani dan terselesaikan. Nah, tujuannya satu juga, apabila teman-teman nih, bapak-bapak itu ibu-ibu yang menjadi korban dalam nominal yang besar dan ikut berpartisipasi, maka jikalau ada kemungkinan ada penyitaan aset dan lain-lain, mungkin kita akan menerima beberapa dari yang kita udah kehilangan. Tapi bagi yang tidak ikut berpartisipasi, apabila kasus ini sukses, kami mohon maaf,
kalau pintu kendaraan kami udah tertutup. Jadi Iya. tunggu bus berikutnya. Ya nggak tahu busnya masih ada nggak? Itu aja sih pesannya. Gitu Pak Alex. Ya, terus materinya sebenarnya apa-apa yang dicatat, termasuk misalnya barang bukti transfer, apakah memang harus match antara ID, kan ada sebagian yang udah withdraw ya, Ya. kemudian mereka kirim screenshotnya, apakah memang harus sesuai dengan print yang di bank? Jadi itu? gini, mungkin kita balik lagi ke individu ya. Bagi individu yang merasa dirugikan, total kerugiannya berapa, ya Bapak, Ibu, atau teman-teman atau saudara-saudara yang tahu. Jadi poin utama itu adalah harus ada namanya dokumen atau bukti evidence otentik. Bukti evidence otentik itu seperti apa? Jadi nilai transfer sesuai dengan rekening koran. Ditambah tentunya juga harus disupport dengan kalau bisa bukti transfer ke virtual account. Virtual account itu yang menentukan. Ya, jadi bukti virtual account dan rekening koran ke tujuan transfer. Itu. Jadi tidak hanya screenshot, kirim. Kenapa? Kita berurusan dengan ranah hukum. Ranah hukum itu tentunya kita harus rapi, ya. Saya pribadi, Pak Alex pribadi, dan teman-teman kita. Jadi tolong kerjasamanya, kalau Bapak Ibu atau teman-teman lakukan pemberkasan secara rapi, dan kami akan bantu. Kenapa? Karena yang file-file yang datang ke kami ini bukan 1-2 orang loh. Yang ada di kami ini 3.000. Bayangin kalau kita harus filing 3.000, berarti kan saya memperkaryakan orang. Jadi saya harus gaji orang untuk pemberkasan tersebut kan? Iya, Ya kan nggak mungkin. Saya juga berkarya, saya ada keluarga, Pak Alex juga dan teman-teman juga gitu ya. Jadi kita saling toleransi, saling mengerti, dan ya menjalani tugas masing-masing. Ya. Ya, Terus betul. Pak, kalau tadi kan udah ditanyakan juga ya sama penyidik, pasti mengenai kasus ini, kawan-kawan juga yang di daerah yang tidak hadir, yang cuma menonton ini tentunya ingin mendengar ya, kira-kira menurut Pak Rudi nih, kira-kira Pak Rudi masih optimis atau pesimis dengan kasus ini? Dan kalau saya pribadi, saya percaya Bapak Kapolri, Kapolda, apalagi ya, kita betul-betul yakin bahwa mereka akan memproses, dan inilah buktinya bahwa grup kita ini cepat diproses karena ada surat dari Mabes Polri yang memang dari pengacara kita Bapak Sabar Ompusunggu and partner menyurati Kapolri dan Kompolnas. Nah, bagaimana menurut Pak Rudi? Apa optimis, apa pesimis, atau ya? Kita bicara negara kita negara hukum. Nah, saya pun percaya seperti yang Pak Alex sampaikan bahwa kita ini diperhatikan secara khusus, tentunya dengan meskipun pelimpahan berkas dari Mabes ke Polda itu bukan karena Mabes tidak mau menangani, dikarenakan berkas-berkas support dari teman-teman itu belum maksimal ke kami. Jadi karena belum maksimal, mereka merasa bahwa kuantiti bukti-buktinya ini belum mencapai nominal yang harus notabenanya masuk jurisdiksi dari Mabes. Ya. Karena nominal dan support di bawah dari jurisdiksi Mabes, maka ini dihibahkan ke Polda. Dan Polda pun menindaklanjuti dengan sangat cepat kok. Kita langsung ditangani di reskrim khusus. Jadi secara penanganan dan tindak lanjut pemanggilan semuanya sangat-sangat cepat, dan besar harapan ini bisa terselesaikan dengan cepat. Maka kalau teman-teman mau lebih cepat, mohon kerjasamanya. Ya. Ya, jadi kita saling kolaborasi, Betul. kita melakukan kewajiban kita masing-masing, dan kita pun support teman-teman. Terutama bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang merasa menjadi korban, segera membuat laporan ke masing-masing, ke daerah masing-masing, Polda masing-masing, sehingga supaya bisa menjadi atensi khusus. Gitu. Iya. Ya. Ya, jadi kita percaya ya, polisi atau Kapolda juga di bawah pimpinan Pak Sigit Imran, Fadil Imran, kita percaya ya bahwa kasus ini akan diproses. Iya Pak. Jadi terima kasih Pak Rudi. Saya Terima akan, kasih Pak Alex. nanti satu lagi, kira-kira ada pemanggilan yang kedua kali lagi atau sudah sampai begini? Bagaimana tadi Pak? Menunya? Ya, terakhir ini. Pemanggilan mungkin akan koreksi-koreksi dari laporan saksi. Nah, tadi ini kan mungkin hanya rangka, meskipun rangka akan diserahkan ke pihak pimpinan, dan dari situ pimpinan akan melakukan koreksi. Apabila terjadi koreksi, maka saya akan dipanggil untuk melakukan koreksi dan tanda tangan ulang. Itu aja sih. Oke, Jadi Pak sebenarnya minor aja. Oke, terima kasih Pak Rudi. Terima Saya kasih. akan beralih ke pengacara ini. Ya. Oke, salam. Terima kasih. Selamat sore Pak Rustam.
Selamat sore Pak Alex. Ya, saya berterima kasih karena pengacara sudah mendampingi ya dari pagi dan sekarang ini kita udah sudah selesai dan pemanggilan saksi-saksi juga Bu Leni dan Pak Rudi. Nah, jadi Mas Alex channel ini menanyakan ini Pak. Jadi menurut Pak Rustam bagaimana kelanjutan dengan kasus ini dan proses selanjutnya? Oke, Pak Alex. Tadi kan kita sudah mendampingi para saksi-saksi, yaitu selaku para korban juga di unit 2 subdit 2. Dan itu pemeriksaannya berjalan dengan lancar semuanya. Jadi untuk saksi yang 2 tadi kita ajukan itu menurut dari para penyidik sudah cukup. Tapi apabila nanti mereka masih membutuhkan keterangan tambahan, maka kita dengan penyidik akan berkoordinasi untuk menghadirkan saksi kita kembali. Nah, untuk selanjutnya pihak penyidik akan melakukan pemanggilan kepada terlapor beserta melakukan investigasi atau penyelidikan ke pihak perbankan untuk mengetahui atau menelusuri terhadap dana-dana dari Parana yang masuk kepada rekening Markai. Di mana dana-dana tersebut akan mereka selidiki, di mana digunakan dana-dana tersebut, termasuk apabila nanti terbukti dana-dana dari para korban itu sendiri ada digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau membeli aset-aset dari terlapor sendiri, maka akan dilakukan penyitaan oleh pihak dari kepolisian sendiri. Ya, jadi setelah pemanggilan saksi-saksi ini, apakah masih ada pemanggilan yang kedua atau ketiga, ataukah ini setelah ini langsung keluarkan surat DPO atau perintah tangkap atau bagaimana Pak? Jadi begini Pak Alex, ini kan masih tahap dalam penyelidikan. Nanti ketika misalnya terlapor dipanggil secara 3 kali tidak hadir, maka polisi akan melakukan gelar perkara. Nah, ketika nanti gelar perkara, status dari terlapor ini sendiri akan jadi tersangka. Nah, apabila nanti dia tersangka, maka akan dilakukan penangkapan dan penahanan, termasuk juga meminta pertanggungjawaban terhadap para korban-korban ini sendiri. Iya, betul. Nah, jadi para korban ini sendiri mohon dukungan dan supportnya agar proses dari laporan yang kita buat ini berjalan dengan cepat. Itu aja. Iya, benar sekali ya. Jadi korban masih ada harapan. Nah, kalau menurut Pak Rustam sendiri, kasus ini karena ini mewakili pertanyaan daripada korban, ya tentunya sudah ada yang pesimis, masih ada yang optimis, tapi ya kita tetap berusaha yang terbaik. Kalau menurut Pak Rustam, bagaimana kelanjutan kasus ini Pak? Untuk kasus kita ini sendiri kan kita buat laporannya di Mabes Polri, dan ini laporan kita ini sendiri termasuk dari salah satu atensi dari Kapolri. Jadi ini di media sosial sendiri ini sudah marak beritanya. Jadi ini antara pertaruhan kepolisian juga. Apabila mereka bisa mengangkat kasus ini dan membongkar kasus ini, maka citra kepolisian sendiri akan naik dengan sendirinya bahwa Bisa terungkap. Ya, sesuai dengan presisi Kapolri yang poin 12 itu bahwa menerima pengaduan masyarakat, kemudian membantu, ya itu presisi daripada Kapolri. Jadi buat korban-korban tentunya masih ada harapan dan besar. Kita juga minta tolong kepada Bapak Kapolri dan Kapolda. Kita juga akan meminta kepada korban-korban untuk tetap bersabar gitu ya Pak. ya, baik, untuk para korban sendiri tidak usah pesimis. Ini pasti kita perjuangkan. Hak-hak kalian akan kita perjuangkan semaksimal mungkin. Kita lihat sendiri kinerja dari kepolisian ini sendiri sangat begitu cepat. Itu terbukti karena perkara kita sendiri ini dimonitoring oleh Mabes Polri. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan di sini, pemeriksaan yang kita lakukan di sini, pasti akan langsung mereka sampaikan untuk pertanggungjawabannya kepada Bareskrim Polri. Demikian. Oke Pak Rustam, satu pertanyaan lagi. Jadi setelah pemanggilan saksi-saksi ini, terus untuk menangkap si pelaku ini, kira-kira ada trik-trik tersendiri dari kepolisian atau bagaimana gitu? Oke, terima kasih Pak Alex. Kita sudah tahu zaman sekarang kan sudah canggih. Jadi nanti pihak kepolisian akan bekerja sama dengan tim cyber dan bekerja sama juga dengan para provider untuk mencari atau melacak keberadaan dari si terlapor sendiri, keberadaannya di mana. Kita yakin bahwa polisi sendiri akan punya trik sendiri untuk melakukan pencarian terhadap si terlapor sendiri. Terima kasih. Oh, ya, terima kasih Pak ya. Ya, sampai jumpa nanti. Terima kasih. Siap.